Saya Insinyur Haji Muhammad Thorik Husler, Bupati di Kabupaten Luhut Timur ini. Saat ini saya berada di pelataran rumah jabatan Bupati Kabupaten Luhut Timur. Di belakang saya ini satu gambaran keberadaan kota yang baru kita kembangkan. Pusat pemerintahan yang kita kembangkan, kompleks perkantoran. Terlihat jelas dari rumah jabatan ini tempat kantor bupati. Ini salah satu desain yang kita buat dalam rangka penataan kota baru Luhut Timur yang ada di Malili. Sebagai seorang bupati, tentu kesibukan sehari-hari sepanjang pelaksanaan kegiatan baik untuk pelayanan kemasyarakatan maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemerintahan, begitu pula pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tentu sehari-hari sebagai seorang bupati mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut mulai sejak pagi hari hingga tengah malam pun untuk kita bisa melayani masyarakat sepanjang masyarakat masih membutuhkan dan pekerjaan yang kita harus selesaikan hari ini harus kita selesaikan. Keterkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan pelayanan dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikut, kita sekarang ini memasuki tahun anggaran 2020. Tentu saya sebagai Bupati di Kabupaten Luhut Timur akan melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik kepemerintahan, baik kegiatan pelayanan kemasyarakatan, apalagi kegiatan pembangunan dengan berdasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luhut Timur dan mengacu kepada pencapaian visi misi 2016 sampai 2021. Di tahun 2020, sebagaimana kita ketahui bersama, tahun ini tahun politik ya, di mana ada perhelatan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kabupaten Luhut Timur termasuk di dalamnya. Dari 271 kabupaten kota se-Republik Indonesia ini, dan di Provinsi Sulawesi Selatan ada 11 kabupaten. Kabupaten Luhut Timur juga termasuk di dalamnya, mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Tentu sebagai bupati, saya telah mempersiapkan. Sebagai bupati, sebagai pemerintah Kabupaten Luhut Timur, mempersiapkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 melalui kegiatan kepemerintahan, tentu koordinasi dengan penyelenggara kegiatan pemilu yaitu KPU, Bawaslu. Kami telah berkoordinasi dan sudah mempersiapkan tahapan-tahapannya baik dari akhir tahun 2019 kemarin, apalagi dalam tahap di tahun 2020 di bulan Januari ini. Keterkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020, tentu saya sebagai bupati yang saat ini juga akan mengikuti tahapan tersebut. Sebagai petahana, tentu saya juga sudah mempersiapkan diri saya dalam rangka mengikuti tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Tentu saya sudah mempersiapkan diri, baik kegiatan-kegiatan administrasi untuk kegiatan kelengkapan persyaratan untuk mengikuti tahapan tersebut dengan catatan mendaftarkan diri kepada partai-partai yang membuka sekarang bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti tahapan pemilu kepala daerah. Begitu pula saya tentunya sudah mempersiapkan diri mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Sebagaimana persyaratan salah satu untuk mengikuti calon yang akan ditetapkan menjadi calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, tentu ada dua tahapan, baik melalui proses pengumpulan KTP yang independen itu, dan juga tentu melalui dukungan partai. Alhamdulillah, saya di samping sebagai bupati saat ini juga diberikan amanah sebagai ketua salah satu partai di Kabupaten Luhut Timur ini. Ya tentu saya berharap untuk mendaftarkan diri melalui partai.
Di samping sebagai ketua salah satu partai, juga saya mengharapkan partai-partai yang lain untuk bisa berkoalisi bersama-sama. Dengan demikian saya sudah mendaftarkan beberapa partai. Ya, saya ketua Golkar di Kabupaten Luwu Timur. Partai-partai lain juga sudah membuka diri, memberikan kesempatan kepada para calon yang akan mendaftarkan diri sebagai calon. Saya mendaftarkan diri. Baik, saya sudah mendaftarkan diri ke PDIP Perjuangan, di Hanura, di PAN, di PKS, di PKB, di PAN, di Demokrat. Saya sudah mendaftarkan diri. Ya, sekarang sudah berproses di partai dalam rangka ya mendapatkan usungan, ya rekomendasi dari partai. Berdasarkan hasil, ya ada yang sudah kami di fit dan ada sudah penyampaian hasil fit. Begitu pula ada partai tertentu akan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan secara intern. Alhamdulillah beberapa partai sudah melakukan itu dan ada sinyal yang baik kepada diri saya bahwa hasil survei yang mudah-mudahan objektif seperti itu, ya saya dapat rekomendasi dari partai-partai tersebut. Beberapa partai insya Allah saya lihat ini sangat baik dan objektif mereka menyampaikan hasil surveinya seperti ini Pak Bupati. Ya mudah-mudahan berproses dan mereka akan mempersiapkan rekomendasi untuk memberikan persetujuan usungan, bukan lagi dukung tapi usungan, mengusung saya. Di samping tentu Partai Golkar sendiri, otomatis saya berharap bahwa ya untuk dukungan saya untuk maju mendaftarkan diri ke KPU sebagai bakal calon dan mudah-mudahan nanti ditetapkan menjadi calon. Ya, di dalam pendaftaran saya kemarin di partai-partai yang membuka pendaftaran bagi calon, saya mendaftarkan sebagai bupati di sana. Untuk wakil bupati, tentu saya juga mempunyai predikat atau mempunyai persyaratan-persyaratan. Dan saya kembalikan melalui kegiatan hasil survei yang dilakukan oleh tentu konsultan survei saya juga melaksanakan. Ya, dasar-dasar itu nanti saya akan jadi bahan evaluasi yang mana yang terbaik untuk mendampingi sebagai wakil dalam proses pemilihan bupati di tahun 2020 untuk wakil bupatinya. Jadi saya tekankan bahwa berdasarkan hasil survei, ya walaupun sudah beberapa nama yang ikut di dalamnya yang mendampingi, sudah dipasangkan kalau ini dan sebagainya, dan persentase hasil survei juga ada, tetapi ini akan kita pelajari dan tentu saya juga sebagai orang partai akan mengkonsultasikan kepada partai baik melalui DPD 1 maupun DPP hasil penetapan untuk wakil yang akan mendampingi saya di dalam proses pemilihan bupati, wakil bupati di tahun 2020. Alhamdulillah dari survei yang dilakukan, ya ini kan kami melakukan survei tentu survei awal melalui konsultan yang kami gunakan. Survei kedua, survei ketiga nanti akan disampaikan lagi sehingga ada kita lihat perkembangan apakah ada stagnasi, apakah ada penurunan atau ada peningkatan dari hasil survei yang semula. Alhamdulillah kalau dilihat dari hasil-hasil survei yang dilakukan, baik intern saya sendiri, pribadi saya, maupun hasil survei yang dilakukan oleh partai, beberapa partai, hampir tidak jauh beda dari yang didapatkan persentase tingkat keterpilihan. Ya, alhamdulillah ya sangat-sangat baik ya untuk masuk di dalam ya sebagai petahana. Dengan hasil tersebut insya Allah mudah-mudahan bertahan bahkan bertambah. Insya Allah saya dapat melanjutkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan pilkada tentunya mengharapkan keberlanjutan daripada pelaksanaan pelayanan baik pelayanan pemerintahan, baik pelayanan ke masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan. Nah, tentu saya juga seperti itu. Ada visi misi saya di tahun 2016 sampai tahun 2021. Tentu dengan memasuki tahun 2021 untuk sampai 2019 saya juga mempersiapkan lagi apa yang akan saya lakukan. Tentu Kabupaten Luwu Timur ini menghendaki keberlanjutan dari pembangunan daerah. Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi, dan lebih mandiri dengan berpotensi kepada ya, pengembangan ekonomi kerakyatan dengan ya kita memanfaatkan sumber daya yang kami miliki, baik sumber daya alamnya
maupun sumber daya manusianya. Nah, inilah yang saya akan kembangkan ke depan dan memperlanjutkan dengan visi misi yang kami lakukan di tahun 2016-2021. Semua sektor tentunya. Ya, infrastruktur pembangunan prioritas kami sektor pertanian dalam arti luas, penyiapan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga mempersiapkan daerah ini menjadi daerah destinasi wisata. Ini salah satu yang kami persiapkan untuk apa? Peningkatan sumber daya pendapatan daerah asli daerah kami di Kabupaten Luwu Timur. Saya saat ini selaku Bupati, tentu sebagai pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam rangka kita mengikuti memasuki tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada, tentu saya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan seluruh pelaku kegiatan, penyelenggara kegiatan pilkada, untuk mari kita sama bahu-membahu, dukung-mendukung dan menjaga stabilitas daerah ini dalam suasana yang sejuk, suasana yang nyaman, penuh kebersamaan, dan kita mengikuti semua tahapan-tahapan yang mengacu kepada aturan-peraturan yang ada. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan pilkada ini akan berlangsung dengan sukses dan berkualitas hasilnya. Ini tentu harapan saya.